Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi hari Rabu 16 Agustus tahun 2023. Saat ini, sebelum kita mengerjakan segenap aktivitas kita di hari ini, mari barang sejenak kita mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Namun, sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam menerima serta merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabdamu. Tolonglah kami, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabdamu. Tolonglah kami juga, sehingga di dalam segala kelemahan kami pun dimampukan untuk memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Kristus, sabda Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai dengan 18 yang akan dibacakan oleh DOC dari wilayah 2. Nah, silakan DOC. Lukas 17 ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Terima kasih banyak DOC. Kiranya DOC beserta segenap keluarga senantiasa binerkahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita sekadar memperhatikan ayat 17 dan 18 yang menjadi nas kita pada kesempatan ini, maka boleh jadi akan muncul penilaian yang sangat negatif terhadap ke-9 orang kusta yang tidak kembali untuk memuliakan Allah. Alhasil, ke-9 orang itu pun kerap mendapat label atau mendapat cap sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini, menurut hemat saya, ada baiknya ayat 17 dan 18 diletakkan di dalam kerangka keseluruhan narasi perikop Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 18. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 11 dikisahkan bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Menurut Tohorah atau aturan kesucian Yahudi ketika itu, wilayah perbatasan Samaria dan Galilea yang banyak
dihuni oleh orang-orang non-Yahudi adalah termasuk wilayah yang tidak tahir. Itulah sebabnya ke-10 orang kusta yang juga termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang dipandang tidak tahir karena penyakitnya berdasarkan tohorah bisa menjumpai Yesus di perbatasan tersebut. Dalam hal ini, kendati tidak disebutkan secara eksplisit, tampaknya ke-9 orang kusta yang tidak kembali untuk memuliakan Allah adalah orang-orang Yahudi. Maka, ketika mereka telah menjadi tahir, jika mereka kembali ke perbatasan Samaria dan Galilea untuk menjumpai Yesus, hal tersebut akan membuat diri mereka menjadi kembali tidak tahir. Hal ini berbeda dengan si orang Samaria yang dari sononya telah dikelompokkan sebagai seorang yang tidak tahir karena identitas etnoreligiusnya sebagai seorang Samaria. Itulah mengapa penulis Injil Lukas mengisahkan bahwa ia melihat dirinya telah sembuh, bukannya telah tahir, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dengan demikian, sejatinya akar permasalahan dari kesemuanya itu adalah tohorah yang menjadi aturan, yang menjadi sistem, yang membentuk struktur masyarakat, yang membuat seseorang atau sekelompok orang diperlakukan kurang atau bahkan tidak manusiawi karena mereka dipandang tidak tahir. Dalam hal ini, menjadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dan mencamkan bahwa justru orang-orang yang diperlakukan kurang atau bahkan tidak manusiawi itulah yang dicari oleh Tuhan. Itulah mengapa Yesus Kristus Tuhan kita bukan sekadar melintasi, tetapi ia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus dengan sengaja memasuki wilayah pinggiran untuk mencari, menyentuh, memulihkan, serta memanusiakan mereka yang terpinggirkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Kristus, besok sore dalam ibadah hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, kita bersama akan menerima sakramen perjamuan. Dengan menerima sakramen perjamuan, kita dipanggil antara lain untuk menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus. Sebagaimana yang dipersaksikan dalam Alkitab, karya Roh Kudus mendorong dan memampukan para pengikut Kristus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri, yang mencari, menyentuh, memulihkan, serta memanusiakan mereka yang terpinggirkan. Adapun tema nasional untuk hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia adalah Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Tema tersebut tentu amat penting karena sebagai anak-anak bangsa, kita semua tentu mencita-citakan
kemajuan bagi bangsa kita, Indonesia. Kendari demikian, hal tersebut harus dibarengi dengan kesediaan dan komitmen untuk terus mencari, menyentuh, memulihkan, serta memanusiakan saudari dan saudara sebangsa dan setanah air kita yang masih terpinggirkan. Jika tidak, yang terjadi adalah justru ketimpangan yang menganga semakin lebar, karena akan ada yang sangat melaju dan maju, sementara yang lain semakin tertinggal, bahkan tergilas kemajuan. Akhirnya, mari kita menyambut sakramen perjamuan sekaligus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kesediaan untuk terus mencari, menyentuh, memulihkan, serta memanusiakan sesama kita yang terpinggirkan. Karena merekalah yang senantiasa dicari oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa esok bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, Engkau berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima sakramen perjamuan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam menerima sakramen perjamuan, kami diingatkan kembali, diteguhkan kembali akan panggilan kami untuk mempersaksikan karya, kematian, serta kebangkitan Kristus. Dan secara khusus, tolonglah kami agar dalam menerima sakramen perjamuan esok, kami pun diingatkan, diteguhkan, serta dimampukan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus yang mencari, yang menyentuh, yang memulihkan, serta yang memanusiakan sesama kami yang terpinggirkan. Dengan demikian, setiap anak bangsa boleh melaju bersama, dan kemajuan bangsa ini pun boleh dirasakan dan disyukuri oleh setiap anak bangsa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur serta memohon. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan segenap aktivitas, karya dan pelayanan di hari ini. Selamat menyambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dan selamat mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita. Amin.